Lalulah di penghujungnya adalah husnul khotimah. Maka orang mati husnul khotimah dan sul khotimah itu jangan mudah-mudahan dan semoga kelihatan kok. Pohon yang gak berbuah. Oh, ini pohon mudah-mudahan dia pohon yang husnul khotimah. Gimana mau husnul khotimah? Wong kelihatan gak ada buahnya, manfaatnya gak ada. Hidupnya cuma ngerepotin manusia lain. Tadi semua. Tadi. Kamu hanya menyandarkan ungked-ungkedanmu itu yang tiada bernilai. Tapi tidak bermanfaat buat makhluk. Miskin buat diri, miskin buat keluarga. Terus disebut husnul khotimah. Begitu. Inilah karena kebodohan. Jadi jelas kelihatan husnul dan sul khotimah itu kelihatan dari semuanya. Makanya patokan manusia itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang bermanfaat. Makanya lihat, orang-orang yang berumur panjang, sahabat. Contohnya baginda Nabi. Udah meninggal 1400 tahun tiap hari, nama Muhammad disebut, itu artinya masih hidup. Misalnya, ulama. Kama qala Imam Ghazali, kama qala Imam Syafi'i, kama qala Imam Nawawi, kama qala Imam Rafi'i misalnya. Ibnu Hajar Asqalani itu orang panjang umurnya. Itu yang disebut panjang umur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat pagi sahabat Nusantara, sahabat Abah Setu dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah kita ada pada bulan Dzulhijjah sekarang, ya. Kita doakan sahabat-sahabat yang sedang menjalankan ibadah haji adalah, dan marilah kita juga berhaji, sahabat, ya. Karena haji itu adalah rukun. Artinya bahwa kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan kepada siapapun dari semua. Maka itulah kenapa bulan Dzulhijjah itu selalu ada, sahabat. Sebagaimana adanya bulan Ramadan, ya. Pada pagi hari ini adalah dari persoalan-persoalan panjenengan yang WA ke Abah, ya. Tapi mohon maaf tidak dibuka semua karena Abah itu kalau pagi itu bisa ribuan, sahabat, ya. Jadi yang namanya sudah tertera saja, yang ada namanya yang Abah buka. Dan itu pun kalau sudah tertumpuk, terkadang tidak diulang lagi, ya hilang juga gitu, ya. Jadi pagi hari ini sahabat, Abah akan mengangkat satu tema tentang adalah hakikat kehilangan secara tauhid, ya. Karena kita tidak berpisah dengan Tuhan, ada frekuensi, ada vibrasi, ada resonansi pada diri kita. Mendapatkan sesuatu, kehilangan sesuatu, berkurangnya sesuatu, bertambahnya sesuatu, datangnya masalah, sesungguhnya secara tauhid punya korelasi, sahabat. Nggak ada bedanya seperti radio, terkadang punya sinyal yang bagus, suaranya jernih, tapi di lain waktu suaranya menjadi kerusak-kerosok gitu kan tadi. Sekarang banyak manusia yang hidupnya itu ibaratkan radio adalah tidak bening dia. Kerasa krosok gitu kan dari semuanya. Terkadang HP-mu sinyalnya kuat, misalnya adalah dengan apa namanya tiga baris gitu, ataupun full, atau terkadang turun sampai tinggal 2 gitu. Sebetulnya ada korelasi karena kita tidak berpisah dengan Tuhan. Ada frekuensi, ada vibrasi, ada resonansi di situ. Maka dari semua persoalan-persoalan yang panjenengan sampaikan ke Abah, maka pagi hari ini Abah ingin sedikit berbagi. Maka ada aksi, ada reaksi selalu, ya sahabat. Maka segala macam ketidaknyamanan pada dirimu, pada dasarnya, terlebih lagi tentang kehilangan. Yang kehilangan istri, ada kehilangan pekerjaan, ada kehilangan usaha, ada kehilangan keberkahan, ada semua. Semuanya berkorelasi.
Karena kita tidak berpisah. Ini ada gelombang elektromagnetik. Artinya pada saat kamu adalah sejalan dengan frekuensi Tuhan, ada pada orbit Tuhan, maka engkau akan nyaman. Sebetulnya. Di pada saat engkau sedang keluar, nah disitulah ada istilah kehilangan. Maka di dalam hikam itu sahabat, pada saat kamu tidak menyadari adalah nikmat yang datang padamu, karena nikmat itu adalah setiap waktu datang, terkadang kita manusia melupakan nikmat itu. Jadi sesuatu yang sudah kau miliki tidak pernah kau rasakan sebagai nikmat. Misalnya kesehatan. Tetapi pada saat engkau adalah kehilangan kesehatan itu, barulah kau menyadari. Sebetulnya sebenar-benarnya kemarin itu saya lupa mensyukuri kesehatan. Nah demikian pula dari sahabat-sahabat yang datang kepada Abah yang mengatakan, "Bah, saya kehilangan adalah bisnis saya hancur." Sebenarnya bukan hancur, tetapi adalah sedang diingatkan. Karena engkau sedang keluar dari orbit. Jadi kalau kamu tidak menyadari hadirnya Allah ya dalam kenikmatanmu, maka dia akan datang kepadamu di dalam kehilangan, sahabat. Intinya kita harus selalu disadarkan oleh gelombang elektromagnetik ini. Satu, ada frekuensi, ada vibrasi, ada resonansi. Begitu kamu keluar dari frekuensi, maka disitulah engkau akan mulai disadarkan adalah rasa nikmat itu dengan rasa kehilangan. Nah, disinilah kita harus memahami, termasuk ada bahasa dalam rukun iman qada dan qadar khairihi wa syarihi. Ada surga dan neraka. Surga itu kamu akan, neraka itu kamu adalah sesungguhnya untuk juga sama menyadari adanya surga. Tadi semua kesulitan itu datang padamu untuk menyadari selama ini kau berada pada kenikmatan, kemudahan, tapi kau tidak menyadarinya. Seperti nikmat melihat. Nikmat melihat itu adalah nikmat yang sangat besar. Tetapi kita baru menyadari nikmatnya melihat pada saat kita sudah kehilangan kesehatan pada mata. Kita demikian pula dengan segala hal, sahabat. Jadi intinya buat sahabat, Abang nggak sebutkan namanya karena banyak ya, tapi persoalannya walaupun dengan kata-kata yang berbeda, sebenarnya pokok persoalannya adalah gelombang elektromagnetik sang kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh ruang dan waktu, sehingga ujung jarum pun yang tidak ada yang tidak ada Allah gitu. Maka pada saat engkau, nah disitulah maka demikian. Kenapa ada qobad, ada basat, dilapangkan, disempitkan. Pada saat engkau tidak menyadari nikmat dilapangkan, dan engkau tidak menyaksikan pemberi nikmat itu, maka engkau akan diingatkan oleh dia dengan kesempitan, supaya engkau bukan milik kelapangan. Gitu. Karena engkau terlalu asik dengan kelapangan, sehingga engkau akan disadarkan oleh dia adalah dengan kesempitan. Nah itulah makanya yang harus dipahami oleh kita. Jadi intinya sama saja. Kamu sedang asik nikmat dengan nikmat lampu terang. Misalnya. Kamu tidak menyadari bahwa terangnya lampu di malam hari itu nikmat. Tapi begitu adalah mati jaringan. Mati. Baru kamu sadar. Sebenarnya tadi itu harusnya saya bersyukur. Maka inilah sahabat sudah diajarkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena pada dasarnya kamu tidak akan pernah lepas dari aturan Allah. Kamu tidak akan pernah lepas di dalam hukum gelombang elektromagnetik. Gelombang sebab akibat. Gelombang tabur tuai. Gelombang tarik menarik. Gelombang tolak menolak. Gelombang adalah anion kation. Gelombang anoda katoda. Gelombang elektron proton. Karena kehidupan ini adalah merupakan energi. Ingat itu. Jadi yang disebut kehilangan itu kehilangan energi. Motor pada saat adalah tiba-tiba kehilangan energi, mati dia. Nah itulah. Kayak kehilangan bensin, tiba-tiba yang tadinya kecepatannya tinggi, hilang dia. Begitulah sahabat kehidupan. Karena yang datang ke Abah, "Bah, saya itu dulu direktur, sekarang bangkrut. Bah, dulu itu saya adalah pegawai Telkom dengan gaji sekian, sekarang ini saya belangsak." Nah itu. Nah, itulah. Sebetulnya karena pada dasarnya boleh disebut semesta, boleh disebut Allah, boleh disebut apapun ya, atau sang kehadiran atau sang wujud, nah gitu.
gelombang elektromagnetik. Nah, itu kalau sudah sampai mah pada kesadarannya gitu. Karena dia tidak pernah tidak ada, dan dia berlaku pada hukum alam, dia berlaku pada hukum sunnatullahnya, dan kamu tidak bisa merubah sunnatullah itu. Tilka sunnatullah walan tajida lahu li sunnatillahi tabdila, sahabat. Nah inilah sahabat sesungguhnya. Maka oleh karena itulah, marilah, kalau di dalam buku Abah ini adalah, kalau kamu ingin selalu berada pada kenikmatan, jangan disibukkan dengan nikmatnya, tapi sibukkan dengan pemberi nikmatnya. Nah dalam arti bukan berarti kamu tidak boleh happy karena tujuan kamu diberi nikmat itu untuk nikmat. Tapi yang harus kamu sadari adalah bersamaan dengan kau menikmati itu, kau sadari pemberi nikmatnya. Harusnya pemberi nikmat, harusnya. Maka itulah kenapa baginda Nabi adalah bersabda tadi malam yaskurillah, malam yaskurinnas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada sesuatu apapun, pada manusia, pada benda, pada keadaan, pada situasi, maka sebenarnya engkau sedang tidak bersyukur pada Tuhan. Jadi pada dasarnya buat sahabat-sahabat yang WA ke Abah tentang kehilangan, karena kamu pada saat keberadaan tidak menyadari itu. Semesta atau Tuhan akan mengingatkan kamu tentang keberadaannya adalah dengan kehilangan. Nah itulah maka kenapa ada hijab zulmaniyah, ada hijab nuroniyah. Tapi manusia biasanya akan lebih mudah mengingat Tuhan pada saat kehilangan. Pada saat itulah maka di dalam hikam banyak dibahas. Para arif lebih suka kehilangan daripada mendapatkan. Karena kata dia, pada saat aku kehilangan, hawa nafsuku adalah tidak ikut serta, sahabat. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kalau hari ini panjenengan ada kehilangan istri, kehilangan keberhasilan, kehilangan pekerjaan, kehilangan kekayaan, kehilangan kesempatan, karena kita telah melupakan dia pada saat kita sedang berada diberi oleh dia. Maka itulah kenapa ada qobad, ada basat, ada dilapangkan, ada disempitkan. Pada saat engkau dilapangkan karena dia mengingatkanmu. Pada saat engkau dilapangkan dan dia lupa pada pemberi kelapangan, maka engkau akan ditarik pada kesempitan. Gitu. Inilah surga neraka itu. Yang dimaksudkan oleh Allah surga neraka itu sahabat. Jadi yang disebut surga dan neraka itu pada saat engkau berada di surga dan engkau tidak menyadari sedang berada di surga dengan segala kelapanganmu, dengan segala kebahagiaanmu, dengan segala keberadaanmu, kemudian engkau akan ditarik ke dalam neraka kehilangan. Karena dia ingin mengingatkanmu. Hei saudara, hei hambaku, kau lupa aku pada saat aku beri nikmat. Maka aku tetap ingin kau ingat. Maka aku tarik engkau adalah dengan melepaskan nikmat itu. Semoga barangkali dengan aku cabut gitu, maka engkau akan sadar tentang kehadiranku. Kan itu sebetulnya. Karena ini tentang gelombang elektromagnetik, sahabat. Ini kan materi. Semuanya adalah hanya materi. Dan materi itu adalah kosong. Dan materi itu adalah energi. Ya. Dan energi itu cahaya. Cahaya itu gelombang, sahabat. Pahami. Keberadaan kita walaupun fisik kayak begini, hanyalah materi, sahabat. Dan materi itu adalah energi. Dan energi itu adalah cahaya. Dan cahaya itulah hakikat tajalinya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka berlakulah hukum gelombang di kehidupan ini. Berlakulah hukum cahaya di kehidupan ini. Berlaku hukum Einstein, berlaku hukum Newton, berlaku hukum Archimedes, berlaku hukum Pythagoras, bahkan semua. Ya. Maka sekarang bagi sahabat-sahabat yang sedang berada di surga, yang sedang berada dalam punya pekerjaan, syukuri pekerjaan itu supaya dia tidak meninggalkanmu. Ya, karena itulah dikatakan malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha faman syakaraha faqad qayyadaha bi qaliha. Siapa yang sedang tidak bersyukur sebenarnya sedang melepaskan. Nah itu. Dan makanya la in syakartum la azidannakum.
Walain kafartum inna azabi lasyadid. Syukur ditambah. Nggak syukur dihilangkan. Karena dia sang kehadiran. Tidak boleh tidak ada, sahabat. Dialah sang wujud. Pada gelombang elektromagnetik yang tersambung denganmu. Dengan napas masuk, napas keluar. Maka selalulah bangun napas sadar. Hari ini aku lebih bahagia. Hari ini aku lebih bersyukur. Hari ini aku lebih senang. Hari ini menjadikan diriku adalah magnet rizki, magnet kebahagiaan, magnet. Nah itu supaya menyambungkan dengan frekuensi. Jadi semuanya. Maaf ya. Jadi kalau bahasa kasar Abah, daripada kamu baca ngaji Yasin tapi tidak mengerti tujuannya, gitu. Tapi lebih baik kamu sadari, walaupun baca koran sekalipun. Gitu. Maaf, ini perkataan Abah ini jangan dipelintir. Karena inilah tentang frekuensi, tentang vibrasi. Maka bagi Tuhan, nggak peduli orang Korea, nggak peduli orang Jepang. Makanya Abah udah keliling. Gitu. Justru mereka bahagia. Mereka hidupnya nyaman. Mereka hidupnya mewah. Negaranya aman. Dari semuanya. Ya. Karena mereka sadar, sahabat. Bahwa kehidupan ini adalah tentang keberadaan Dia, Sang Maha Tunggal, sahabat. Mereka menyadari itu. Tapi justru Abah menyaksikan di kita, Islam inilah yang banyak melakukan kesyirikan. Ya itu. Inilah yang hari ini terjadi. Kenapa susah? Nah itu. Kenapa negara Islam susah? Pahami ya. Jangan memandangnya jangan salah. Karena yang Abah ingin adalah bangkit kalian semua. Kalian harus kaya semua. Karena tadi semua. Ya, dalam arti kalian harus bahagia semua. Karena Tuhan itu adalah sebetulnya tidak suka melihat makhluknya inilah keluh kesah. Tuhan tuh nggak suka melihat makhluknya ini lemah. Karena pada dasarnya kita adalah dirinya. Pada saat kita lemah, kita menghinakan dirinya. Pada saat kita itu adalah sebetulnya kalau kalian sadari. Ya. Yang harus dibangun oleh kalian itu, sahabat. Maaf ya. Ini rokoknya hari ini adalah canggih nih. Jadi, kalau kamu tidak menyadari hadirnya Tuhan dalam kemudahan, maka engkau akan ditarik kepada kesempitan, kesulitan. Kalau kamu tidak menyadari Tuhan di dalam kekayaanmu, maka engkau akan ditarik pada kemiskinan. Tetapi, kalau kau tidak menyadari adalah kesehatan, adalah karunia dari Tuhan, maka engkau akan ingatkan dengan sakit. Maka itulah di alam ini berlaku dualitas. Ada hukum dualitas ya. Nah ini ya siapa sahabat-sahabat yang bertanya tentang masalah A, masalah B, masalah C gitu kan tadi semua. Tapi inilah manusia tidak sadar. Mari kita lihat nanti pandangan ulama. Begitu ternyata. Jadi pada dasarnya tidak ada satupun kehidupan makanya la tataharaku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak sebiji zarah kecuali dengan izinnya. Tadi semua. Karena kehidupan ini adalah merupakan tajalliyat, ta'ayunat, tanajulat. Maka berlakulah hukum energi. Berlakulah hukum Tuhan. Hukum tadi. Frekuensi, resonansi, vibrasi. Ada vibrasi, ada frekuensi, ada vibrasi. Ada resonansi. Bagaimana resonansinya? Tergantung daripada frekuensi yang kamu bangun. Kalau frekuensi yang kamu bangun lupa. Nah sebetulnya kisah Adam diusir itu adalah bukan diusir. Lagi lupa Adam pada Allah. Pada saat menikmati lupa. Jadi bukan masalah buah huldinya. Jadi buah huldi itu hanya istilah Tuhan. Yang harus kamu pahami. Pada dasarnya adalah menikmati apapun lupa kepada pemberi nikmatnya. Itulah buah huldi sebetulnya juga. Makanya kalau Imam Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah tadi semua adalah maka pada saat engkau diberikan nikmat supaya nikmatmu itu adalah panjang, maka sibukkan dengan pemberi nikmat bukan berarti tidak boleh menikmati. Karena yang menikmati itu adalah Dia dan kamu dibawa menikmati. Tuh. Makanya Abah keliling dunia berjalan-jalan. Insyaallah mungkin besok Abah berangkat adalah ke KL dari semua Kuala Lumpur. Berangkat ke Malaka dari semuanya. Dan tidak akan pernah berhenti. Dia terus akan tadi semua. Sambil mensyukuri tadi semua. Ya, maka itulah kata hikam lam yaskurin ni'am. Faqad ta'aradu li zawaliha. Faman sakaroha. Faqad qoyyadah biqoliha.
Barang siapa yang sedang tidak bersyukur sedang melepaskan nikmat itu. Tapi paman syakaroha, pada saat dia syukur, maka dia sedang mengikatkan nikmat yang ada sambil dia akan menarik nikmat yang belum ada, sahabat. Tuh. Abah merasakan neraka, menjadi tukang ojek, menjadi nelayan, menjadi tukang kuli bangunan, pencetak bata, dari semua. Selama hampir 8 tahun adalah sekolah di semesta ini, memahami tentang hukum Tuhan. Sampai pada titik akhirnya dari tahun 19 mulai abad 95 ya 94 akhir ya bulan April, disitulah 1994 akhir itu Abah mendapatkan pekerjaan dengan gaji hampir 5 juta dan setiap bulan waktu itu mendapatkan bonus 500.000. Tahun 94. Motor Astrea itu baru 400.000 saja. Abah sudah gaji hampir 6 juta. Dulu. Itu tadi semua. Nah, Apa dengan apa? Selama 8 tahun ditarik menjadi nelayan tidak saya keluhkan. Saya terus bersyukur ala kulli hal sambil memahami. Karena kehidupan ini adalah universitas tadi semua. Dari sejak itu Abah bekerja dari 94, 95, di tahun 97 udah gaji hampir 15 juta. Sementara mobil Kijang baru 70 juta waktu itu. 2 bulan gajian sudah kebeli mobil Kijang. Nah itu, ya. Terus lagi naik 30 juta, 40 juta, 50 juta. Tadi semua saya terus syukuri saja. Dan Abah sudah berjanji pada Allah pada saat waktu susah. Ada sholat. Waktu itu masih rajin sholat duha di kebun, pakai sejadah daun pisang. Ya Allah, kalau seandainya nanti umur 40 tahun, saya jadi apapun, saya akan mengabdi kepadamu sebagai kacungmu. Nah itulah. Maka di usia 40 tahun itu, Abah keluar tahun 2005 dengan gaji 85 juta. Setiap Desember ada bonus 300 juta saya tinggalkan. Kenapa? Karena cukup bagi Abah adalah belajar. Oh, ternyata memahami hukum Tuhan itu begitu. Tadi semuanya. Ternyata bukan hanya kerja keras. Ternyata bukan hanya kerja cerdas. Harus disertai adalah kerja lintas, tuntas, integritas. Di penghujungnya adalah kerja tuntas dan ikhlas. Dari semuanya. Ya. Walaupun sudah berhenti tahun 2005. Dengan gaji 85 juta. Justru disitulah memiliki keyakinan yang kuat bahwa rezeki itu di tangan Allah. Walaupun memahami rezeki di tangan Allah bukan berarti adalah diam. Maka itulah kenapa di Sunda itu adalah indit bari cicing. Diam. Diam itu bukan berarti menyerah. Bahasa diam itu bukan berarti diam. Tapi diamnya bersama Allah, badanmu bergerak. Bergerak bersama Allah. Begitu. Yang tadinya kemarin yang membuka toko itu saya, sekarang saya bersama Allah. Ya gitu. Allah lah yang buka toko. Yang kemarin saya bekerja itu saya, sekarang Allah lah yang bekerja. Sang hidup. Nah, gitu. Itulah yang disebutkan lumampah ulah ngalengkah. Indit bari cicing. Cicing diam bersama Allah. Pergi tapi diam. Bersama Allah. Tuh. Maka segala nikmat yang datang pada dirimu tidak akan pernah hilang. Sampai hari ini. Abah bahkan tidak bekerja. Tapi 150 juta, 200 juta tiap bulan insya Allah masuk. Ya. Dan saya berceramah 30 tahun tidak pernah minta bayaran. 40 tahun. Ya. Tanya saja. Yang namanya itu. Karena dari awal Abah sudah niat saya ingin jadi kacung Allah. Ternyata pada saat menjadi kacung Allah, ya itulah. Muncullah rezeki mau'ud, rezeki yang dijamin, rezeki yang selalu datang tanpa kita sangka. Setiap hari hanya menyaksikan bagaimana dia memberi, bagaimana dia memberi, bagaimana dia memberi. Nah, disitulah kamu sudah surga sebetulnya. Dulu bekerja hampir 20 tahun, tapi tidak pernah bisa keliling dunia. Tapi begitu udah berhenti, malah sebaliknya, kita bisa jalan-jalan menikmati hidup, menikmati Bali, menikmati Lombok, menikmati Makassar, menikmati Kalimantan, menikmati Pulau Jawa, menikmati Malaysia, Singapura, menikmati Thailand, menikmati. Bahkan menikmati Cina,
Vietnam, Laos, semua keliling semua. Akhirnya juga India dari mulai Mulun, Goa sampai Taj Mahal. Ada, kemudian peninggalan kerajaan Mughul adalah di India. Abah sudah berjalan dari ujung ke ujung India semuanya. Inilah sahabat yang harus dipahami dalam kehidupan dari semuanya. Jadi hanya tentang itu saja. Karena kehidupan ini adalah sekolah. Bagaimana kita memahami hukum Tuhan itu dari semuanya, ya. Tapi yang belum lulus, jangan coba-coba meninggalkan itu. Maka itulah kenapa ada asbab, ada tajrid. Orang yang asbab, sebelum paham dengan asbabnya, tidak akan pernah menjadi tajrid. Ingat itu. Artinya, hanya orang bodoh yang mengharapkan rezeki sambil diam sebelum dia tajrid. Hanya orang bodoh. Itulah kenapa Syatoilah mengatakan adalah iradatuka tajridah ma'aikomatillahi fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kehendakmu untuk lepas dari ikhtiar. Sementara Tuhan menghendaki kamu masih dalam makom asbab, makom ikhtiar dari semua. Maka sesungguhnya adalah merupakan syahwat yang tersembunyi. Itulah kebodohan dari semua. Kamu tidak bisa mencari rezeki di sejadah. Kamu tidak bisa mencari rezeki hanya nunggu Allah ngasih karung. Enggak. Allah tuh enggak begitu. Inilah kebadan tadi. Yang disebut tawakal itu juga bukan begitu. Kecuali kamu sudah tajrid. Kecuali. Kata Abah juga. Maka dikisahkan tentang dua ulama Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Yang satu tajrid, yang satu asbab. Ya. Maka, nah kalau ditanya lagi kepada Abah. Bagaimana kita sampai kapan berasbab? Sampai kamu betul-betul muncul isbatul yakin di hatimu. Oh, ternyata rezeki itu. Nah, baru silakan. Nanti juga akan. Maka kata Abah, ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk, ada rezeki maut. Karena pada saat engkau asbab dan engkau tidak mengerti hakikat rezeki, banyak manusia hanya juga satpamnya harta. Ditumpuk-tumpuk. Oh, ini SPPT saya, ini kebun saya, ini sawah saya, ini rumah saya, ada berapa biji. Tiap hari dia tukang satpam harta. Maka tadi ada orang punya harta, tapi dia ditipu dengan harta. Dia jadi satpam harta. Tidak pernah menikmati. Sodakoh enggak, jariah enggak, hajian enggak. Nah itulah, modal aja akhirnya. Nah itulah. Abah menyaksikan orang yang semacam itu. Itulah disebut dengan orang punya harta, tapi dia ditipu dengan harta. Ada orang punya harta, ada harta punya orang. Nah itu. Harusnya kamu adalah imam kepada harta yang kamu miliki. Kalau ngerti tadi semuanya. Ya. Maka satu saat akan dihilangkan dari semuanya. Satu saat akan dihilangkan. Maka jangan aneh datang ke sini. Oh, dulu saya kaya. Dulu tuh saya orang kaya. Ya dulu. Apa artinya sekarang? Nah itu. Jadi jangan cerita tentang dulu. Siapa kamu sekarang? Nah itu masalahnya. Bah dulu saya ini pejabat, bah. Tapi sekarang saya ini karena terjerumus. Ini sekarang saya belangsak. Saya nggak nanya siapa kamu dulu. Siapa kamu sekarang? Karena pada dasarnya inilah yang disebutkan husnul khotimah itu adalah khotim. Penghujungnya adalah kamu bahagia. Maka itulah Abah mengajak sholawat nariyah itu adalah supaya kamu terjaga dari semuanya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tantariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatim. Maka selalulah di penghujungnya adalah husnul khatimah. Maka orang mati husnul khatimah dan sul khatimah itu jangan mudah-mudahan dan semoga kelihatan kok. Pohon yang nggak berbuah. Oh, ini pohon mudah-mudahan dia pohon yang husnul khatimah. Gimana mau husnul khatimah? Wong kelihatan nggak ada buahnya, manfaatnya nggak ada. Hidupnya cuma ngerepotin manusia lain. Tadi semua. Tadi. Kamu hanya menyandarkan ungked-ungkedanmu itu yang tiada bernilai. Tapi tidak bermanfaat buat makhluk. Miskin buat diri, miskin buat keluarga. Terus disebut husnul khatimah. Begitu. Inilah karena kebodohan. Jadi jelas kelihatan husnul dan sul khotimah itu kelihatan dari semuanya. Makanya patokan manusia itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang bermanfaat. Makanya lihat, orang-orang yang berumur panjang, sahabat. Contohnya baginda Nabi.
Udah meninggal 1400 tahun, tiap hari nama Muhammad disebut, itu artinya masih hidup. Misalnya, ulama, kama qala Imam Ghazali, kama qala Imam Syafi'i, kama qala Imam Nawawi, kama qala Imam Rafi'i misalnya. Ibnu Hajar Asqalani, itu orang panjang umurnya. Itu yang disebut panjang umur. Ya. Ini kemarin adalah si Duloh mati baru seminggu udah hilang namanya. Baru mati sebulan aja udah hilang namanya. Tidak ada lagi yang nyebut-nyebut namanya. Ini sahabat ya. Karena mereka tidak mengerti tentang hakikat bahwa hidup ini tentang karya. Hidup ini tentang how you create something adalah sesuatu yang berguna buat makhluk. Inilah tujuan Tuhan mentajalikan kita adalah bagaimana menghadirkan adalah ilmu Tuhan supaya kita bermanfaat dalam kehidupan ini sahabat ya. Jadi makna kehilangan itu adalah sebenarnya adalah untuk menyadarkanmu tentang keberadaan. Sehat karena kamu tidak syukur, datangkan sakit. Pada saat kamu sehat, kamu bukan milik sehat, kamu milik Allah. Pada saat kamu sehat, lupa syukur pada sehat, maka ditarik ke sakit dengan tujuan apa? Frekuensi. Karena ini gelombang elektromagnetik, hanya frekuensi. Pada saat kau sudah meninggalkan itu, maka akan datang kesulitan itu padamu semuanya. Hanya tentang cahaya, kegelapan. Allah itu hakikat cahaya, kesusahan itu hakikat kegelapan. Allah itu, kemudahan itu adalah hakikat Allah, cahaya, dan kesulitan itu adalah hakikat Allah juga, kegelapan. Makanya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, atau sebaliknya, kepada orang yang tertutup, walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ilad dzulumat. Hanya itu saja. Jadi kalau begitu, dan Abah untuk itu membutuhkan 8 tahun untuk sekolah memahami itu. Barulah kamu akan ditarik dari asbab menuju tajrid. Nah, makanya, karena kalau seandainya di asbab terus juga, saya telah ingatkan. Makanya tadi, iradatuka tajrida ma'aikomatillahi iya kapil asbabi minasyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab. Sebaliknya orang yang sudah tajrid, jangan asbab. Tadi semua. Apa namanya, ada inhitotun anil khimmatil aliyah, maka dia akan turun martabatnya. Yang tadi kata Allah, lu nggak percaya, gua udah jamin, gitu kan tadi semua. Ngapain lagi lu koreh-koreh? Nah gitu. Arih nafsaka minat tadbir, rehatkanlah kamu dari mengatur. Nah sekarang silakan. Tapi yang masih dalam asbab, nah tapi asbab pun kalau menurut Abah adalah harus tauhid. Siapa yang bergerak? Walaupun asbab, maka walaupun ada sebab, ada musabab. Kamu harus melihat yang musababnya, bukan sebabnya. Dari semuanya. Harus melihat adalah sabab, musabab. Dari semuanya. Ya. Harus kelihatan Allahnya. Dalam keadaan apapun, kalau saat kamu nikmat, maka nikmatmu akan panjang. Maka itulah, malam yashkuri ni'am, faqad ta'arradu li zawaliha, paman sakaroha, faqad qayyada bi qaliha. Siapa yang tidak bersyukur, sedang melepaskan nikmat, maka yang tadinya sehat, jadilah sakit. Bukan benci. Tapi pada saat sehat kau lupa mana dia, kau ditarik ke sakit. Mudah-mudahan di sakit kau ingat dia. Begitu. Dan ternyata sahabat, manusia itu akan kembali pada Tuhan. Baru ingat Tuhan pada sebaliknya. Nah gitu. Maka itulah kenapa sekarang banyak manusia diberikan kesulitan. Karena kebanyakan manusia baru sadar adanya Tuhan setelah kesulitan. Manusia baru sadar adanya Tuhan setelah kehilangan. Manusia baru sadar butuh pada Tuhan setelah sakit. Manusia baru sadar adalah butuh Tuhan setelah bangkrut. Manusia baru sadar. Nah, maka tadi, yang berduyun-duyun datang kepada Abah ini, mantan-mantan. Mantan orang sugih. Mantan orang sukses. Mantan orang hebat. Kemudian sekarang kehilangan kesugihannya, kesuksesannya. Karena pada saat dia sukses dan sugih, dia lupa kepada pemberi sugih itu. Nah itu, sahabat. Ya. Karena berlaku hukum frekuensi, resonansi, vibrasi. Tergantung gelombang. Pada saat kamu dekat dengan YP, sinyalmu full. Pada saat kamu nggak sadar, karena asik dengan kenikmatan yang diberikan gelombang YP tadi, kamu asik bermain dengan apa namanya handphone kamu sampai kamu lupa kepada YP itu. Padahal kamu bisa bermain-main dengan HP, nonton YouTube, buka apa, karena adanya YP itu. Nah itulah. Ada sabab, ada musabab, ada sumber, sang sumber. Dan Allah lah sang sumber itu dari semuanya. Sang sumber pemberi frekuensi itu. Tapi banyak manusia nggak sadar karena asiknya menikmati. Dia sedang menjauh.
dia meninggalkan WiFi-nya. Dia nggak sadar, tiba-tiba sinyalnya berkurang. Dari tadinya full, turun satu baris. Dia nggak sadar karena lagi asyik. Terus lagi. Dia makin jauh. Kemudian dia berkurang, tinggal 2 baris. Begitu dia jauh lepas daripada WiFi itu, hilanglah sinyalnya. Disitulah hilanglah kamu apapun yang sudah kamu miliki itu. Karena keluar dari frekuensi. Hampir mirip, sahabat. Hampir mirip. Maka itulah di Sunda itu lumampah ulah ngalengkah. Indit bari cicing. Diamlah bersama WiFi itu. Walaupun kamu sejauh apapun kamu pergi. Walaupun kamu bergerak seberapa hebat gerak. Tapi sadari sang kehadiran WiFi itu. Yang memberikan kamu adalah. Sehingga kamu bisa kuat sinyalnya. Maka tadi orang yang dekat itu adalah yang Pak ini korib. Maka kun fayakun. Karena kamu adalah aku adalah kamu. Karena sekarang di 3 titik itu yang kamu sudah keluar, titiknya itu keluar. Si jiwa itu. Harusnya ada nur insan, nur Muhammad, nurullah tetap pada satu titik itu. Itu, pahami. Ya. Maka di dalam Sunda itu lumampah ulah ngalengkah. Nah sekarang ini orang belum waktunya adalah tajrid, adalah harusnya masih asbab dari semuanya. Tapi ada yang asbab lupa juga. Wah dia mengandalkan kerja keras. Nggak bisa. Bukan masalah kerja keras. Makanya saya tahu ingatkan sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekuat apapun kamu bergerak. Kamu tidak bisa merubahnya. Oh, karena yang sebenarnya yang bisa bukan HP-mu yang bisa membuat engkau tersambung kepada siapapun. Tetapi adalah WiFi. WiFi. Ingat itu. Tanpa WiFi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun 1 meter, kamu tidak bisa menelepon orang walaupun jaraknya 1 meter tanpa WiFi. Tapi walaupun jaraknya 1 juta, 1000 kilometer, selama WiFi-nya ada, kau bisa video call. Begitu dekatnya. Nah inilah hal-hal yang harus dipahami dalam kehidupan, sahabat. Karena Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Dia sang kehadiran. Itulah Tuhan ingatkan kepada orang-orang yang keluh kesah. Tuhan ingatkan kepada orang-orang yang sedang tadi pada saat diberi nikmat, lupa pada pemberi nikmat, karena terlalu asyik dengan nikmatnya, bukan pemberi nikmatnya. Tadi semuanya, akhirnya dia nggak sadar kehilangan nikmat. Malam yaskurin ni'am, faqad ta'arradu li zawaliha, faman syakaroha faqad. Itulah, lain syakartum lazidannakum. Siapa yang bersyukur, maka sinyalnya makin kuat. Walain kafartum, siapa yang menjauh, dan dia tidak menyadari, jauhnya itu dia indit, bari indit. Harusnya indit, bari cicing. Silakan pergi, tapi diam. Silakan jauh, tapi diam. Ini udah diam, malah pergi. Nah gitu. Itulah di dalam istilah tauhid, dekat dan jauh itu bukan ruang dan waktu. Bukan jarak. Tapi adalah bagaimana kamu menghadirkan sang kehadiran. Dekat pada saat fananya kamu dan tajalinya Allah. Jauh pada saat nyatanya kamu dan panahnya Allah. Itu saja sebetulnya. Yang disebutkan dengan frekuensi gelombang yang tinggi pada saat dekat adalah bagaimana engkau pull sinyalmu itu dari provider itu. Wah, sampai full semua. Maka kamu mengirimkan data mudah. Set. Apalagi kalau sudah tingkatkan di 2G, 3G, 4G, 5G. Lebih cepat lagi semuanya. Hanya tentang itu. Karena ini tentang cahaya. Karena ini tentang gelombang. Karena ini tentang frekuensi. Radio, walaupun dekat dengan pemancar, sahabat. Ya, katakanlah rumahmu di samping radio Prambors, misalnya. Tapi kamu tidak satu frekuensi. Walaupun rapat rumahmu dengan Prambors, kamu tidak akan pernah menerima siaran Prambors. Tuh, ada semua. Katakanlah kamu sudah bisa menerima. Nah, sekarang ini yang kehilangan ini orang yang sebetulnya sudah tahu channelnya Prambors. Tapi dia pergi, meninggalkan gelombang elektromagnetik yang ada yang dipancarkan oleh radio Prambors. Maka sejauh jarak engkau tinggalkan, sejauh ruang itu yang kau tinggalkan, maka sejauh itulah frekuensimu makin melemah. Itulah hebatnya orang tua kita. Lu mampah ulah ngalengkah. Berbuat jangan sampai lepas dari dia. Sejauh apapun pergi bersama dia. Larilah bersama dia. Diamlah bersama dia. Tapi kau larilah, tapi diam bersama dia. Bekerjalah.
bukalah toko, bukalah bisnis bersama dia. Itu yang diajarkan dia sebetulnya. Makanya di dalam hikam ini adalah Syatoilah ingatkan, maka Abah mengambilnya dari hikam semuanya. Dikatakan malam ya'rif kodron ni'am, ya. Abah biwijdaniha adalah arafaha, adalah biwujudi, adalah fukdaiha, tadi semuanya. Barang siapa tidak mengetahui nilai nikmat dengan keberadaannya, ia akan mengetahui nilai nikmat dengan kehilangannya. Tuh, itu. Jadi bahasa malam ya'rif kodron ni'am adalah biwijdaniha, arafah biwujudi adalah fukdaiha. Itu kamu barang siapa yang tidak mengetahui nilai nikmat, nikmat sehat, nikmat lagi jaya, nikmat lagi bekerja, nikmat lagi punya bini, nikmat lagi punya istri, nikmat lagi punya anak, akan disadarkan nikmat itu pada saat dengan kehilangan. Maka tadi kata apa? Terlalu mencinta pada dunia, dunia bisa kabur tanpa melihat Allah. Terlalu mencinta pasanganmu, pasanganmu akan lepas pada saat kau tidak mampu melihat Allah pada pasanganmu. Terlalu mencintai anak, maka anakmu akan bikin susah. Anakmu akan bikin masalah pada dirimu. Maka tadi, orang-orang yang bermasalah dengan anak pada dasarnya adalah rasa memiliki yang terlalu berlebihan sehingga tidak mampu melihat Allah pada anak itu. Maka disitulah anakmu adalah menjadikan titik ujian. Maka kata Allah, hartamu, anakmu, istrimu adalah ujian, fitnah kepadamu. Itu sahabat. Jadi pada saat kamu tidak menyadari rasa nikmat itu dengan keberadaannya, maka dia akan mengingatkanmu dengan kehilangannya. Bagi dia, kata dia. Karena bagi dia selalu ingin kamu itu ingat dia. Itulah kisah Adam diusir pada saat lupa pada Allah. Lupa, itulah lupa. Makanya amaliyah yang paling tinggi itu dzikir. Dzikir itu akbar. Wala dzikrullahi akbar. Sahabat. Ya. Maka itulah marilah. Yang sekarang sedang pegang nikmat syukuri. Sibukan dengan pemberi nikmat. Bagaimana caranya? Nikmati. Jalan-jalan. Jangan jadi satpam harta. Karena Abah ada punya kenalan seseorang, dia punya toko, dia punya grosir, dia punya showroom, dia punya ini, dia punya itu, dia punya itu. Tadi, untuk makan aja dia sangat minim. Untuk baju aja dia sangat minim. Mati saja. Nah, orang itu adalah sebetulnya bukan pemilik harta. Tapi dia dimiliki oleh harta. Dia ada penjaga gudang. Maka itulah ada bahasa rizki mamluk. Hanya milik akuan. Oh, ini SPPT saya. Ini sertifikat. Oh, ini kebun saya nih. Oh, ini mobil saya nih. Ini. Tapi dia tidak pernah menikmati. Padahal Tuhan menyuruh kita ini, sahabat. Kalau kamu ngerti, menyuruh menikmati. Disuruh bahagia. Maka kenapa disuruh? Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Tuh. Ayo, kata Allah. Ayo. Gitu. Nikmati. Bahkan surat Al-Mulk ayat 15 Allah menyuruh kamu, ayo jalan-jalan, kuliner. Berkelilinglah dunia, kulinerlah. Bukan penjaga harta. Maka tadi Tuhan Syekh Abdul Qadir menuliskan 4 golongan manusia. Ada manusia punya harta. Dan dia tidak tertipu dengan harta. Ada manusia punya harta, tapi dia tertipu dengan harta. Ada manusia tidak punya harta, tapi tidak tertipu dengan harta. Tapi tidak bahagia. Sebenarnya. Ada manusia paling banyak tidak punya harta dan tertipu dengan harta. Jungkir balik dari pagi malam, 3 malam. Tapi nggak ada hasilnya sampai aki-aki. Kalau petani cuma dapat tirengnya doang. Kalau petani cuma dapat daki doang. Kalau nelayan cuma dapat gosong doang. Tadi semua ya. Hanyalah makhluk-makhluk yang tidak mengerti siapa dirinya, hakikat dirinya, dan hakikat alam ini semuanya. Harusnya dialah malikin nas. Harusnya dialah pemilik bumi ini. Dialah yang mengatur dunia ini. Bukan dia dipontang-panting oleh dunia ini. Ini sahabat yang dimaksudkan oleh malam ya'rif kodron ni'am biwujudaniha adalah biwijdaniha adalah arafaha biwujudi fukdaiha. Barang siapa tidak mengetahui nilai nikmat dengan keberadaannya, maka akan mengetahui nilai nikmat itu dengan kehilangannya. Kamu akan baru menyadari nikmat lapang itu setelah sempit. Itulah kenapa ada kobat, ada basat.
Pada saat kamu dilapangkan dan kamu tidak menyadari nikmatnya kelapangan karena tidak mampu melihat sang pemberi kelapangan, maka kamu telah menjadi milik kelapangan, maka ditariklah oleh dia pada kesempitan. Tuh, sahabat. Jadi, kok kenapa begitu? Allah dolim? Enggak, ini hukum alam. Hukum alam. Hukum frekuensi, hukum vibrasi. Karena Allah itu sang kehadiran. Jadi oleh karena itulah yang sekarang adalah sedang berada pada nikmat. Ayo, sadari sang pemberi nikmat itu. Itulah lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid itu bukan digebugin. Nah itu. Kalau ngomongin adab kamu mah digebugin aja. Bukan. Tadi pada saat kamu terang tiba-tiba gelap, nah itulah inna adzabi lasyadid. Pada saat tadi kamu penuh kenyamanan, kemudahan tiba-tiba sulit. Itulah inna adzabi lasyadid. Jadi Tuhan itu bukan baca Qurannya, jangan Tuhan itu pendendam, pembenci, pendengki. Nggak ada. Itu hanya bahasa Tuhan yang kamu tidak pahami sebetulnya. Surga dan neraka sekalipun. Tadi semua siksa kubur dan lain sebagainya karena banyak kepada orang yang belum sadar lah. Itu adalah. Tapi bagi orang yang sudah sadar tuh sebenarnya gelap itu tidak ada. Kalau ada terang tuh. Susah itu tidak ada pada saat kamu senang. Tadi semua. Ya. Sakit itu tidak ada pada saat kamu sehat. Tadi semua. Tapi pada saat tidak menyadari nikmat sehat, datanglah sakit. Untuk mengingatkan kembali sehat yang sudah kita miliki, yang tidak kita syukuri. Tuh. Itu. Maka dalam hikmah yang lain, apa Syatoilah mengingatkan pada kita? Di hikmah yang keberapa itu? Syatoilah mengingatkan kepada kita adalah, di hikmah yang ini adalah malam, sama mirip kalimatnya, malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani adalah kida ilaihi adalah bisalasil adalah imtihani. Barang siapa tidak menghadap kepada Allah dengan halusnya kebaikannya, maka akan ditariknya dia adalah kepada dengan rantai ujian, kehilangan. Tuh. Jadi kalau kamu tidak mensyukuri dengan halusnya nikmat Allah pemberian, maka tadi kata Abah, di bulan Zulhijjah ini serahkan adalah tadi lahayun la ilmun la sami'un sebagai tanda syukur kita pada Allah dari penglihatan, rasa syukur kita kepada Allah dari kalam, rasa syukur kita dari Allah dari pendengaran, dari kudrat iradat, dari ilmu, dari apapun, dari semua. Maka kembalikan supaya kita berada pada jaminan dia. Itulah dia ingatkan kepada kita tentang ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi syuratin ma sya'araka. Semuanya. Jadi hanya tentang mudah, susah, lapang, sempit, surga, neraka, senang, sehat, sakit, maju, mundur, sukses, gagal, tergantung kamu pada frekuensi mana. Dan Tuhan, innallaha la yadlimun nasa syai'an, dan Tuhan tidak akan mendolimi kita. Kitalah yang mendolimi diri sendiri. Kitalah yang membuat neraka itu. Kitalah yang membuat siksa kubur itulah. Maka siksa kubur itu ada pada dadamu. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Di dadamu lah siksa kubur itu ada. Kesulitan yang kau raih itu adalah akibat kau tidak bersyukur pada kemudahan tadi. Kobat, basat, kobat, basat, kobat, basat, mudah, sempit, lapang, sempit. Hanya itu saja. Kau tidak menyadari pada saat kelapangan itu adalah milik Allah, maka kau ditarik kesempitan. Tapi kemudian pada saat engkau sudah menjadi milik kesempitan, satu saat, maka banyak orang, padahal saya ini nggak berubah ya, saya ini nggak taat sebenarnya. Tapi hampir lepas iman kamu. Maka ditariklah dari kesempitan itu, karena kamu bukan milik kesempitan kepada kelampangan sebentar. Itulah Allah kisah dalam Al-Quran, cuma orang nggak ngerti tafsirnya. Mereka berjalan di kegelapan. Kemudian aku berikan cahaya. Kemudian setelah aku berikan cahaya, mereka asyik dengan cahaya itu. Tapi kemudian mereka lupa. Aku hilangkan lagi cahaya itu. Itu sebetulnya yang dimaksud Allah dalam Al-Quran. Seperti orang yang berjalan di kegelapan, kemudian dia butuh cahaya, aku berikan cahaya, kata Allah. Kemudian dia sibuk dengan cahaya itu. Gitu. Tapi lupa kepada sang pemberi cahaya. Dia sibuk dengan nikmat, lupa dengan sang pemberi nikmat. Sahabat. Nah, sebagai penutup dari Abah di dalam buku Abah ini yang Abah tulis beberapa tahun
30 tahun yang lalu ya. Mungkin tulisan Arabnya juga dalam kitab Abah yang ditulis ini juga Abah sudah bahas tentang mana nikmat tadi semua. Nah di sini Abah bahas bahwa sesungguhnya pada saat sekarang kamu sudah bangkrut lah. Artinya sudah ada dalam sempit lah. Sedang ada dalam neraka lah. Maka zikir lebih baik daripada doa. Artinya kalau kamu ingin keluar dari kesulitan, karena tadi pada dasarnya kesulitan itu datang karena lupa. Hakikat zikir zakaroyat godikron itu ingat. Jadi tadi semua. Nah ingat itu seumpama kamu selalu sadar kepada YP. Bagaimanapun kamu gerak, bahwa sesungguhnya aku bisa tersambung ini gara-gara YP. Tuh. Itulah yang disebutkan dengan ingat. Tapi pada saat kamu asyik dengan HP-mu sampai lupa pada YP itu, sehingga kamu lupa membeli kuota, nah gitu. Tiba-tiba lagi asyik video call sama kekasih, loh kok kenapa putus ya? Ah gitu. Ah, ada bedanya tuh. Karena kehidupan ini adalah gelombang elektromagnetik. Dan dia selalu ada, dan dia sang kehadiran. Dialah al-wujud yang selalu ada, tidak pernah tidak ada, sahabat. Maka di dalam ini maaf ya karena tulisannya juga ya. Makanya dijelaskan di dalam buku Abah ini ya tentang innahu ada bahwa dijelaskan di sini adalah ada tentang i'lam annal mu'mina ida ibtala bibaliyatin wajib alaihi riayatu umurin. Ketahuilah sesungguhnya orang mukmin ketika diuji dengan satu ujian maka dia wajib menjaga beberapa hal. Pertama adalah ayyakuna radiyan bi qada'illahi ta'ala adalah ghairu mu'taridi bil qalbi wal lisani alaihi, ada ridho pada akan qada Allah serta tidak menentang dengan hati dan lisan. Saya yang salah ya Allah. Saya yang menjauhi YP. Wahai Telkomsel, saya yang salah. Saya meninggalkan YP. Telkomsel, saya yang salah. Saya lupa beli kuota. Nah, begitu bahasanya. Tadi semua ya. Wa kullu ma fa'alahu hikmatun ada. Wasawabun ada. Fahina idin yajibu alaihi ada. As-sabru ada. Wasyukutu wa tarkul qalqi wal idtirabi. Setiap perbuatan Allah mempunyai hikmah dan kebenaran, maka ia wajib bersabar dan diam, syukur tidak gelisah serta terguncang. Ya, ada bahasa adalah idtirob. Ya, jadi sesungguhnya pada saat kita ini kalau sudah terjadi kehilangan, udah jangan terlalu guncang dari semuanya. Ini Abah tulis ada 30 tahun yang lalu, sahabat. Ya, ya. Dikatakan wa kullu ma fa'alahu hikmatun, setiap perbuatan itu adalah punya hikmah. Tadi, kenapa hilang? Ada hikmah. Karena dia sedang mengingatkanmu, pada saat kamu keberadaan, kamu lupa, maka sekarang dengan kehilangan inilah baru sadar nikmat yang telah kau raih kemarin. Karena pada dasarnya manusia suka lupa dengan nikmat yang sama yang datang seperti hidup. Ya, hidup itu nikmat, tetapi manusia lupa karena nikmat yang sudah ada itu. Maka tadilah Syaikhullah ingatkan, tadi semua, siapa yang bersyukur dengan nikmat yang sudah ada, maka dia akan didatangkan nikmat yang baru. Dan sebaliknya, malam yashkurin ni'am, faqad ta'arada li zawaliha, faman syakaroha faqad qayyad. Siapa yang adalah yang tidak bersyukur dengan nikmat, dia akan lepaskan nikmat itu. Begitu sebetulnya. Makanya diteruskan oleh Abah di sini ditulis adalah annahu dalikal waqti inna istighala bidzikrillah ta'ala adalah apa namanya wasana'i alaihi badalan anid du'ai kana abdul li hadisil qudsi. Jadi di sini Abah menulis tentang hadis qudsi adalah man sagolahu dikri an mas alati a'taituhu abdullah ma'utiya as-sailin. Jadi sesungguhnya pada waktu punya masalah itu dia sibukkan dengan ingat kepada sang pemberi, maka adalah lebih baik daripada doa. Artinya zikir lebih baik daripada doa. Jadi mengingat kembali kepada dia, karena masalah itu datang karena lupa dari semua. Ya.
Hmm. Hmm. Makanya ida azala anhu tilkal baliyatin fa innahu yajibu alaihi ayyubaligha fi syukri wa in la yakhlu an dalika syukri fi syarra'i wad dharra'i. Ketika Allah menghilangkan ujian tersebut, maka ia wajib bersungguh-sungguh dalam bersyukur dan tidak berhenti kosong dari syukur tersebut, baik waktu senang maupun lagi susah. Inilah yang kita adalah alhamdulillah ala kulli hal, karena sesungguhnya susah pun kita yang buatnya dari semua ya. Maka dikatakan adalah anna man kana masgulan binikmati kana abada Filujatil baliyati adalah dikatakan amma man kana fi waqtin nikmati masgulan bil mun'imi lazima ayyakuna fi waqtil balai masgulan bil haqqi. Sesungguhnya barang siapa yang disibukkan dengan kenikmatan bukan dengan zat yang pemberi nikmat, maka selamanya ia berada dalam lautan bala. Adapun orang-orang yang ada dalam waktu kenikmatan ia sibuk dengan si pemberi nikmat, bukan dengan kenikmatannya, maka mestilah ia dalam waktu bala itu sibuk memikirkan si pemberi bala. Jadi bukan balanya yang dia ingat, tapi kenapa aku ini sekarang tiba-tiba bangkrut? Kenapa ini hilang? Tadi semuanya, sahabat ya. Jadi itu sajalah barangkali nanti yang punya ini bisa dibaca di halaman 34 ya. Yang sudah punya bukunya tadi semuanya. Barangkali itu saja sahabat, karena sini sudah silau dari matahari. Intinya siapapun yang bertanya masalahnya adalah tadi kau melepaskan nikmat itu hilang karena pada dasarnya kitalah yang melepaskannya ya sahabat ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa dipahami adalah tidak untuk mengajari siapapun. Abah hanya menjawab pertanyaan panjenengan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sehat semua dimanapun berada, sadari sang kehadiran. Jadi sekali lagi, istilah surga dan neraka yang sedang kau nikmati itu adalah hanya tentang tadi pada saat engkau sedang menikmati, menyadari kemudahan, maka engkau akan digeret kepada kesulitan. Pada saat engkau tidak menyadari kesehatan, maka engkau akan digeret pada kesakitan. Pada saat engkau tidak menyadari adalah kekayaan yang diberikannya dan tidak mampu menyaksikan Allah Al-Ghina, Al-Ghani dari semua, maka engkau digeret dalam kekurangan. Jadi kalau begitu bagaimana sikapmu hari ini? Tadi Abah sudah jelaskan dari buku Abah, adalah dari kitab-kitab ulama yang sudah Abah ramu, adalah pada saat engkau punya masalah, sibukkan bukan dengan masalah, tapi dengan pemberi masalahnya, maka akan segera hilang. Maka ada istilah si Kabayan, pada saat jalan menanjak, dia ketawa. Tapi pada saat jalan menurun, dia menangis. Kenapa jalan menanjak? Ditanya oleh si Abah, Kabayan kenapa menangis? Karena saya selalu yakin di sebalik tanjakan ini ada pudunan. Maka saya lebih baik milih menerima daripada saya menolak. Maka pintar Kabayan, jalan pun turun. Dari semuanya. Jadi pada saat kamu jalan sedang menurun, sedang nikmat, sibukkan dengan pemberi nikmat. Menangislah. Ditanya si Kabayan pada saat semuanya serba mudah, Kabayan kenapa kamu sekarang jalan turun malah menangis? Biarkan. Biar jalan terus turun. Kemudahan terus datang. Kebahagiaan terus datang. Nah itu sahabat. Inilah hukum gelombang elektromagnetik, frekuensi, vibrasi yang berlaku. Semuanya. Bukan pada bacaan yasinmu, bukan pada duhamu, tapi menyadari frekuensinya. Maka orang-orang yang Abah kelilingi di dunia ini, mereka bahagia. Karena mereka mengerti tentang hukum frekuensi. Bagaimana menyadari frekuensi. Kembali sadar kepada sang musabab dari semuanya. Ya. Daripada terus menyalahkan sebab dari semuanya. Ya. Itu saja yang bisa dipahami. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya. Dan sehat semua. Ya. Bulan Dzulhijjah ini, yang teman-teman yang sedang melepaskan pengakuan ingin menyembelih tanggal 9 nanti, ada terus lepaskan. Dari hari pertama lahayun, yang kedua la ilmun, al-sami'un, la basyirun, terus amalkan. Dan kamu bisa. Itulah sebetulnya tujuan untuk kembali menghidupkan. Karena kemarin telah lepas. Banyak hal yang sudah lepas karena kita sudah lupa
bersyukur dari segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehat semua, berkah semua, bahagia semua. Tujuan Abah hanya satu, ingin mengajak manusia bahagia seluas-luasnya. Karena kita manusia layak bahagia. Karena kita manusia layak untuk hidup nikmat. Dan mulailah kita think positif, selalulah berpikir yang positif. Karena ini gelombang elektromagnetik, kau berpikir positif, kau menarik yang positif. Karena dunia ini gelombang, ada frekuensi, vibrasi, resonansi, maka resonansi yang datang padamu tergantung kepada apa yang kamu pikirkan. Itulah kenapa kata Allah, ana inda dzanni abdi bih, aku ini tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku, nah itulah hati-hati dengan prasangka itu, sahabat ya. Prasangka yang baik akan datang yang baik. Prasangka yang buruk akan datang yang buruk. Karena ini tentang frekuensi, ingat. Karena semua ini tentang gelombang, tentang frekuensi. Karena kita ini adalah materi yang berasal dari energi berasal dari cahaya. Maka berlakulah hukum cahaya pada kita. Sebaiknya sempurnanya adalah nurun ala nurin. Jadikan tubuhmu cahaya, sifat cahaya. Bagaimana sifat cahaya? Menghidupkan. Dan jadikan juga jiwamu adalah cahaya. Maka nurun ala nurin. Maka cahaya di atas cahaya semuanya. Kalau bahasa orang Cina, tai chi. Di atas cahaya. Maka Jack Ma menggunakannya. Siapa yang menggerakkan saya ini? Tuh, Jack Ma aja ngerti. Kalau kita geraknya sendiri, kita gerak tapi tadi indit bari indit, harusnya kayak Jack Ma, indit bari cicing. Pergi tapi diam, lari tapi diam bersama sang sumber. Tadi sang sumber energi, sang sumber hidup, sang sumber rezeki, sang sumber kebahagiaan. Nah, pada saat kamu lepas dari sang sumber itu, maka segala nikmat yang sedang kau miliki itu akan ditarik, dilepaskan supaya kamu mengingat dia dengan kehilangan. Supaya kamu sadar tentang nikmat yang sudah kau miliki tadi. Malam yaskurin ni'am faqad ta'arada li zawaliha, faman syakaraha faqad qayyada bi qaliha. Siapa yang melepaskan nikmat, maka barang siapa tidak bersyukur pada Allah, sebetulnya sedang melepaskan nikmat. Faman syakaraha, tapi dia syukur sedang mengikatkan nikmat. Tadi. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi inna adzabi lasyadid itu kehilangan. Maka kata Abah, istilah Tuhan, neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam adalah rasa kehilangan di dadamu itu. Ya sahabat, tingkat-tingkat kehilangan yang kamu takut kehilangan di dadamu itu. Dan pahamilah, kehilangan itu adalah sama saja baiknya dengan adalah mendapatkan kalau kamu ngerti dari semua. Maka mereka para bilah lebih senang kehilangan. Karena kehilangan tidak sejalan dengan hawa nafsu, tapi mendapatkan sejalan dengan hawa nafsu. Tapi kalau Abah lebih suka mendapatkan tapi sadar. Nah itulah. Maka bahasa Abah dengan Mas Budi itu adalah kita berkeliling dunia dalam kesadaran. Kita bahagia dalam kesadaran. Bukan dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak sadar. Nah ini udah miskin, mabok lagi. Nah inilah yang terjadi hari ini. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir sudah menuliskan dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, 80% manusia di akhir zaman tidak punya dunia, tidak punya akhirat. Artinya tidak bahagia dohir batin dari semuanya. Dari imana kontrak, badanna penyakitan, hatena busuk, itu bukan duit, udah. Itu sudah jatuh ke timba tangga. Ayo rubah, karena kamu layak harus berubah dari semua. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad